Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan pendidikan karakter. Pemateri pada kali ini yaitu dari kelompok 5 yang beranggotakan Erma Nurjannah, Siti Rahmi, Dina Safitri, dan saya sendiri, Laili Rahmawati. Materi yang akan dibahas adalah menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Subbahasannya, membangun pembelajaran berbasis karakter dan strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Tahap-tahap ini akan diuraikan lebih detail berikut ini. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Analisis SK atau KD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat diintegrasikan pada SK-KD yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa identifikasi nilai-nilai karakter ini tidak dimaksudkan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran SK atau KD yang bersangkutan. Guru dituntut lebih cermat dalam memunculkan nilai-nilai yang ditargetkan dalam proses pembelajaran. Secara praktis, pengembangan silabus dapat dilakukan dengan merevisi silabus yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menambah komponen kolom karakter tepat di sebelah kanan komponen kolom kompetensi dasar atau di kolom silabus yang paling kanan. Pada kolom tersebut diisi nilai-nilai karakter yang hendak diintegrasikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang diisikan tidak hanya terbatas pada nilai-nilai yang telah ditentukan melalui analisis SK atau KD, tetapi dapat ditambah dengan nilai-nilai lainnya yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran, bukan lewat substansi pembelajaran. Setelah itu, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan teknik penilaian diadaptasi atau dirumuskan ulang dengan penyesuaian terhadap karakter yang hendak dikembangkan. Metode menjadi sangat urgent di sini karena akan menentukan nilai-nilai karakter apa yang akan ditargetkan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana langkah-langkah pengembangan silabus, penyusunan RPP dalam rangka pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran juga dilakukan dengan cara merevisi RPP yang telah ada. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Saya, Siti Rahmi, akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu yang kedua pada tahap pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama dulu kegiatan pendahuluan. Di sini guru wajib yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang kelima,
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya ada kegiatan inti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada tahap eksplorasi peserta didik difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun pada tahap elaborasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Dan pada tahap konfirmasi, peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Guru pertama bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan, contohnya tentang nilai yang ditanamkan, mandiri, kerjasama, kritis, dan logis. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Contohnya menanamkan sikap jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Terus yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Misalnya nilai yang ditanamkan yaitu saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi atau pengulangan, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang kelima, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Sering kita mendengar evaluasi atau penilaian. Apa sih itu? Nah, evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif atau psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Agar hasil penilaian yang dilakukan guru bisa bernada objektif, guru harus memahami prinsip-prinsip penilaian yang benar sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh para ahli penelitian pendidikan yang dapat dipedomani oleh guru dalam melakukan penilaian di sekolah, yaitu pada Permendiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam standar ini banyak teknik dan bentuk penilaian yang ditawarkan untuk melakukan penilaian, termasuk dalam penilaian karakter. Dalam penilaian karakter, guru hendaknya membuat instrumen penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk menghindari terjadinya kesalahan. Selanjutnya, materi B,
strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama, strategi peningkatan tahap perkembangan moral. Strategi ini dikembangkan dari sebuah teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Piaget dan Kohlbeck. Maaf kalau penyebutan namanya salah, pada tahun 1975. Mereka melakukan studi yang lama tentang perilaku mencuri, berbohong, dan curang. Dari itu semua dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, tidak ada korelasi antara pendidikan budi pekerti dengan tingkah laku yang sebenarnya. Yang kedua, tingkah laku moral seseorang tidak konsisten dari situasi ke situasi lain. Seseorang yang pada saat tertentu tidak berbuat curang, dapat saja pada saat yang lain berbuat curang. Kecurangan biasanya tersebar secara merata. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan budi pekerti yang diajarkan dengan memberi contoh, menasehati, memberi hadiah dan hukuman tidak menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Perkembangan moral itu menurut Piaget dan Kohlbeck bukanlah suatu proses menanamkan macam-macam peraturan dan sifat-sifat baik, tetapi suatu proses yang membutuhkan perubahan struktur kognitif yang sangat ditentukan oleh perkembangan kognitif dan rangsangan dari lingkungan sosial. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya. 2. Strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Strategi pendekatan kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kontekstual dalam proses pembelajaran menekankan pada 3 hal. Pertama, menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi pelajaran. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, peserta didik diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Peserta didik tidak diharapkan hanya menerima pembelajaran saja, melainkan mereka harus mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran tersebut. Kedua, mendorong peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan nyata. Artinya, peserta didik dituntut dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari, tetapi lebih kepada aktualisasi dan kontekstualisasi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, materi pelajaran yang diperoleh di dalam kelas bukan untuk dihafal, melainkan dipahami, dipraktikkan, dan dibiasakan. Kontekstual mempunyai 7 asas yang menjadi landasan filosofis. Asas-asas tersebut sering juga sebagai komponen-komponen kontekstual, yaitu: pertama, konstruktivisme, proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman pribadinya. Pengetahuan terbentuk oleh 2 faktor penting, yaitu objek yang menjadi pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Kedua, inquiry, proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui berpikir secara sistematis. Dengan demikian, dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal dan dipahami, tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahami tersebut. Ketiga, bertanya atau questioning. Dalam proses pembelajaran, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja.
tetapi memancing agar peserta didik dapat menemukan jawabannya sendiri. Oleh karena itu, peran bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik, guru dapat membimbing dan mengarahkan mereka untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Keempat, masyarakat belajar atau learning community merupakan kerjasama atau belajar bersama dalam sebuah masyarakat atau kelompok-kelompok. Kerjasama atau belajar bersama dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam belajar kelompok secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Hasil belajar dapat diperoleh dari sharing dengan orang lain antar teman dan antar kelompok. Kelima, pemodelan atau modeling. Proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. Proses modeling tidak terbatas pada guru saja, tetapi dapat juga memanfaatkan peserta didik yang dianggap memiliki kemampuan. 6. Refleksi atau reflection. Proses pengendapan, pengetahuan, dan pengalaman yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah diprosesnya. Dalam proses pembelajaran, setiap akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Ketujuh, penilaian nyata atau authentic assessment. Proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Armand Rjana ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, poin ketiga tentang strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Pancasila ini sebagai sumber pada pendidikan karakter, yang mana kita ketahui Pancasila ini ada 5 sila yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, jadi strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila ini, menurut Likona, beliau menyatakan bahwa pendidikan karakter itu bertujuan agar murid memiliki moral action, bukan hafalan definisi tentang moral saja, melainkan bagaimana nilai moral itu dapat muncul dalam perilaku. Dalam moral action ini diperlukan 3 proses yang dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari proses moral knowing. Yang kedua, yang mana knowing ini meliputi aspek pengetahuan tentang baik dan buruk, pengetahuan tentang nilai moral, dan pengetahuan tentang pandangan orang tentang moral serta pertimbangan moral, baik itu untuk membuat keputusan dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Selain knowing ini, yang kedua ada moral feeling atau kesadaran akan moral baik dan buruk, tentang rasa empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan rendah hati. Yang ketiga, tadi yang pertama moral knowing, yang kedua moral feeling, yang ketiga ada moral action. Nah, dari ketiga aspek dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan. Perlunya model pembelajaran berbasis Pancasila. Perlunya model pembelajaran berbasis Pancasila. Pendidikan itu merupakan suatu proses untuk menuju ke arah yang lebih baik atau yang lebih baik. Nah,
Pendidikan karakter itu berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematik, dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang di Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Selanjutnya, mohon maaf, slide-nya salah. Oke, saya perbaiki sebentar. Selanjutnya, ya, pada slide 19. Nah, dalam membangun karakter bangsa itu harus diawali dari lingkup yang paling kecil, yaitu bisa dari lingkup sekolah. Nah, upaya-upaya dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter inilah yang akan lebih mudah ketika diwujudkan melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah ini dapat mengadopsi nilai-nilai karakter bangsa luhur, terutama yang terdapat pada Pancasila. Selanjutnya, proses pengimplementasian dan penerapan model pembelajaran berbasis Pancasila. Keberagaman nilai Pancasila itu merupakan suatu modal yang sangat besar dalam penerapan dan pengembangan pembelajaran karakter di dunia pendidikan. Melalui pendidikan yang diterapkan di sekolah, pembelajaran karakter Pancasila hendaknya ditanamkan melalui sebuah kebiasaan. Nah, jadi ditanamkan dari sebuah kebiasaan itu menjadi karakter yang baik atau yang lebih baik dari sebelumnya. Dari nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat diterapkan di dalam maupun di luar jam pembelajaran. Nilai sila pertama. Nilai sila pertama ini berupa sikap percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mana dalam penerapannya di sekolah, misalnya jam istirahat siang hari bisa dilakukan sholat zuhur berjamaah agar siswa dapat melakukan moral action, yaitu tidak hanya tahu bahwa sholat zuhur itu wajib, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki nilai-nilai yang berupa pengakuan persamaan hak dan kewajiban, yang mana peserta didik mereka harus saling menghormati dan bekerja sama antara satu dengan lainnya. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Memiliki nilai-nilai yang berupa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, cinta tanah air, serta bangga sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara apa moral actionnya? Bisa dengan membeli produk-produk dalam negeri, karena untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Selanjutnya ada sila keempat. Sila keempat yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki nilai berupa tidak memaksakan kehendak orang lain, selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, yang mana anak diajarkan untuk bermusyawarah, tidak egois dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
Selanjutnya sila kelima, yaitu sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memiliki nilai-nilai berupa sikap adil terhadap sesama. Kata adil di sini bukan berarti sama rata, melainkan adil di sini adalah tepat pada masing-masing individu. Misal ada anak kelas 1, ada anak kelas 1 tadi kelas 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Kelas 1 SD mendapat uang jajan Rp5.000, kelas 1 SMP mendapat uang jajan Rp15.000 dan kelas 1 SMA mendapat uang jajan Rp25.000. Ini dinilai adil karena sesuai dengan kebutuhan dan jarak sekolah yang mereka tempuh masing-masing, tergantung jenjang sekolah mereka masing-masing. Nah, kiranya itulah penjelasan dari kami. Salah dan hilafnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.